Bapak rumah kat mana, Pak? Hah? Rumah kat mana? Rumah? Heeh. Ini. Oh. Rumah dekat sini. Oh, dekat sini. Sebelum nonton, subscribe dulu guys. Tak payah. Assalamualaikum Hari ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke salah satu museum unik yang ada di Kabupaten Bintan yang terletak di kawasan Pantai Trikora, Kabupaten Bintan, bernama Museum Bahari Bintan. Dari kejauhan, bangunan ini langsung mencuri perhatian karena bentuknya menyerupai perahu kajang, seolah mengajak kita berlayar menelusuri sejarah maritim Kepulauan Riau. Museum ini diresmikan pada tahun 2006 dan menjadi satu-satunya museum khusus di Kabupaten Bintan. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi peninggalan bersejarah, mulai dari artefak dinasti Tiongkok hingga alat-alat tradisional nelayan seperti bubu, pukat, jaring, dan bento. Semua koleksi ini menjadi pengingat bahwa kehidupan masyarakat Bintan sejak dulu sangat dekat dengan laut. Masuk ke museum ini rasanya seperti membuka peti harta karun maritim. Bedanya, peti harta karunnya tidak dijaga bajak laut, tapi dijaga suasana damai dan tenang dari angin Pantai Trikora. Namun sangat disayangkan, di balik nilai sejarah dan potensi yang luar biasa, area sekitar museum terlihat masih membutuhkan perhatian lebih. Sebuah tempat yang menyimpan identitas budaya maritim daerah seharusnya bisa tampil lebih hidup, lebih rapi, dan lebih nyaman untuk wisatawan. Karena museum bukan hanya tempat menyimpan sejarah, tetapi juga wajah peradaban sebuah daerah. Mungkin pemerintah sedang mengajarkan kita tentang sejarah secara realistis. Jadi, pengunjung bisa langsung merasakan suasana peninggalan masa lalu. Tapi tentunya harapan kita ke depan, Museum Bahari Bintan dapat terus dikembangkan agar menjadi destinasi wisata dan edukasi unggulan yang membanggakan masyarakat Kepulauan Riau. Hari ini, aku dan kawan aku, Taufik, akan membahas sejarah tentang Laksamana Cheng Ho langsung dari penjaga atau pengurus Museum Bahari Bintan. Selamat menyaksikan ya, semoga ada edukasi yang bisa kita ambil. Pak, jadi ini kapal apa nama dia, Pak? Di sini kami pamerkan miniatur kapal Laksamana Cheng Ho, bagaimana memberitahu kepada masyarakat bahwasanya Laksamana Cheng Ho dulu pernah melewati Selat Malaka. Dan sebelum Cheng Ho ini sampai ke Tanah Jawa, ke Sulawesi. Nah, Cheng Ho ini dia berdagang. Nah, yang dia bawa adalah kain-kain dan sutra. Gitu. Makanya selain Cheng Ho juga ada kapal-kapal yang lain dari Eropa. Di saat mereka datang itu dinamakan jalur sutra. Oh, inilah istilah jalur sutra itu dari sini. Karena mereka membawa pakaian dan sutra-sutra, maka disebutlah jalur sutra. Oke, kalau untuk dia dempet di Bintan tuh posisinya dekat mana, Pak? Kalau untuk dempet di Bintan, kebetulan mereka hanya melewati. Oh, melewati. Okay. Nah, seiring waktu, apakah cuaca angin kencang, mereka akan hanya berlabuh. Berlabuh sebentar, habis itu lanjut lagi lah gitu ya. Lanjut lagi. Nah, di saat mereka pulang, mereka membawa rempah-rempah. Nah, itulah disebut dengan jalur rempah. Jalur rempah. Oke. Nah, adapun waktu yang mereka datang itu di antara bulan April sampai September. Ya, karena belum musim utara waktu itu ya, Pak? Belum musim angin. Di saat pulang mereka September sampai November. Oke. Nah, terjadinya kapal tenggelam di laut kita ini di saat mereka tidak bisa melewati karena
angin sudah keburu datang, maka terjadilah kapal tenggelam. Jadi akhirnya kapal ini tenggelam di sini, Pak? Tidak, Oh, tidak? tidak. Yang kapal tenggelam itu kapal dari Eropa. Oh, gitu. Kenapa terdapat keramik-keramik dari Cina? Karena sebelum mereka pulang, mereka menempah dulu keramik ke Cina yang akan dibawa pulang ke Eropa dan akan diperdagangkan di Eropa. Ditempahnya di Cina. Di Cina? Di Cina. Nah, itu dia Wak, penjelasan singkat tentang Laksamana Cheng Ho. Jadi intinya, jauh sebelum kapal-kapal modern memenuhi lautan Asia, seorang pelaut besar dari Tiongkok pernah mengarungi samudra dengan armada raksasanya yang menggetarkan dunia. Namanya Laksamana Cheng Ho atau Cheng He, seorang penjelajah legendaris dari dinasti Ming yang hidup pada abad ke-15. Cheng Ho lahir pada tahun 1371 dan dikenal sebagai sosok pelaut, diplomat, sekaligus pemimpin ekspedisi laut terbesar pada masanya. Ia memimpin 7 pelayaran besar antara tahun 1405 hingga 1433, mengunjungi berbagai wilayah Asia Tenggara, India, Timur Tengah, hingga Afrika Timur. Yang luar biasanya, Wak, tujuan pelayarannya bukan untuk menjajah, melainkan membangun hubungan perdagangan, persahabatan, dan diplomasi. Armada yang dia pimpin bahkan disebut-sebut jauh lebih besar dibandingkan kapal-kapal penjelajah Eropa pada zaman itu. Dalam perjalanannya, Cheng Ho juga singgah di wilayah Nusantara, termasuk kawasan yang kini menjadi bagian dari Kepulauan Riau. Jalur perdagangan laut pada masa itu menjadikan perairan sekitar Bintan dan Selat Malaka sebagai salah satu pusat aktivitas maritim terpenting di dunia. Oke loh, Wak. Hari ini edukasinya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi wak-wak semua. Lain waktu kita bahas tentang lancang kuning dan suku laut yang ada di Bintan. Markibul, mari kita pulang. Bye.